Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Muhammad Rahman dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi. Dengan ini menjadi akhir 046 dan di sini saya akan menjelaskan terkait reverse forward dan sistem pompa air otomatis. Yang mana dalam pengerjaan video ini adalah untuk sebagai penugasan praktikum mesin-mesin listrik semester 3. Dan langsung saja. Apa itu reverse forward? Jadi, reverse forward adalah rangkaian kontrol motor listrik yang berfungsi untuk mengubah arah putaran motor, yaitu forward yaitu maju atau searah jarum jam, reverse yaitu mundur atau berlawanan jarum jam. Nah, rangkaian ini umumnya digunakan pada motor induksi 3 fasa karena arah putaran motor dapat dibalik dengan menukar 2 dari 3 fasa. Nah, fungsi rangkaian reverse forward ini untuk apa? Jadi, fungsinya utama adalah yang pertama mengubah arah putaran motor. Jadi forward itu berputar normal yaitu ke arah kanan dan reverse motor putar berlawanan arah jarum jam atau ke kiri. Nah, fungsi yang kedua adalah meningkatkan fleksibilitas kerja mesin. Digunakan pada conveyor, crane, hoist, mesin bor, atau rolling mesin. Nah, juga untuk keamanan operasi, dilengkapi sistem interlock, sehingga motor tidak bisa forward dan reverse secara bersamaan. Nah, kontrolnya lebih presisi, jadi operator bisa menentukan arah sesuai kebutuhan proses yang diinginkan. Nah, cara kerja rangkaian reverse forward itu gimana? Yang pertama adalah rangkaian daya. Jadi rangkaian daya berfungsi untuk menyalurkan tegangan utama ke motor. Nah, komponen utamanya adalah MCB atau MCCB, kontraktor forward atau KF, kontraktor reverse KR, thermal overload relay, motor 3 fasa. Nah, prinsip kerjanya adalah saat forward aktif, fasa RST langsung ke motor. Saat reverse aktif, dua fasa ditukar, misal RTS. Penukaran fasa inilah yang menyebabkan arah putaran motor terbalik. Nah, yang kedua adalah rangkaian kontrol. Jadi, rangkaian kontrol mengatur logika on-off atau arah putaran. Jadi, komponennya adalah push button forward NO, push button reverse NO, normally open, dan push button stop atau normally close. Coil kontraktor KF dan KR. Kontraktor bantu interlock, thermal overload atau menggunakan normally close. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi, cara kerjanya yang pertama adalah tombol forward ditekan dan kontraktor forward aktif, motor berputar maju, kontraktor mundur untuk kontak bantu KF mengunci self holding. Nah, kontak NC KR memutus kemungkinan reverse. Jadi nggak mungkin kalau arahnya maju sistemnya malah mundur, itu nggak mungkin. Kalau mungkin ada yang terjadi error dan motor akan berhenti. Kemudian yang kedua ada tombol reverse ketika ditekan. Nah, kontraktor reverse-nya aktif, dua fasa bertukar. Nah, motor berputar mundur. Kontak bantu KR mengunci. Nah, kontak normally close KF mencegah terjadinya forward. Ketika tombol stop ditekan, semua kontraktor mati dan motor pun berhenti berputar. Langsung saja kita menuju ke simulasi reverse forward yang ada di Kadisimu. Di sini saya sudah membuat rangkaian simulasinya dan tinggal kita nyalakan saja. Oke, sudah selesai di run. Kita pertama nyalakan MCB-nya. MCB yang kedua menunjukkan bahwa motor masih berhenti. Kita nyalakan. Kemudian kita nyalakan dengan ini ada reverse. Ini adalah forward, maaf. Ini ada tombol untuk forward di mana KF akan mengunci ketika kita menyalakan ini dan KR akan berputar ke arah maju. Dan ini adalah untuk tombol ketika kita ingin mengubah arah motor ke arah berlawanan. Kita coba dulu untuk yang nah bisa
ini close ya. Oke, jadi intinya ketika kita menyalakan MCB pertama dan MCB yang kedua, kemudian kita nyalakan heritage-nya, dan kita mau ngeklik SKF ini adalah untuk tombol on ketika kita ingin menggunakan motor ini ke arah maju, dan ketika ini dinyalakan, nah motor akan maju ke arah depan dan KF ini akan mengunci sehingga tidak mungkin adanya terjadinya arus listrik yang memutus untuk ke arah reverse. Nah, ketika ini dinyalakan, reverse-nya ini dinyalakan, nah maka KR ini akan mengunci supaya motor ini akan mundur terus sehingga mencegah terjadinya forward. Nah, rangkaian ini berfungsi sebagaimana kita bisa menggunakan motor ini secara lebih efisien untuk penggunaan industri khususnya di 3 fasa. Oke, langsung saja kita lanjut, yaitu adalah sistem pompa air. Nah, sistem pompa air adalah rangkaian yang digunakan untuk memindahkan fluida air dari satu tempat ke tempat lain menggunakan motor listrik sebagai penggerak pompa. Nah, aplikasinya adalah pompa rumah tangga, tangki air, industri, irigasi, cooling system. Nah, jenis pompanya, pompa sentri, maaf, jenis pompanya adalah pompa sentrifugal, pompa submersible, pompa jet pump. Nah, sistem kontrol pompa air otomatis ini tujuannya apa? Jadi tujuannya untuk menyalakan dan mati sendiri tanpa mengoperasian manual, menghemat energi dan mencegah kerusakan pompa. Nah, komponen utamanya adalah motor pompa, kontraktor, MCB, float system atau level sensor, pressure switch. Ini adalah opsional. Kemudian yang terakhir adalah relay control. Nah, cara kerja pompa air otomatis itu gimana? Jadi air dalam tangki ketika airnya rendah, maka flow system akan mendeteksi bahwa air di kurang dari yang diharapkan. Nah, dari sensor akan menyuruh untuk kontak sebagai on. Kemudian setelah kontaknya on, maka kontraktornya akan aktif. Nah, pompa akan menyala dan mengisi air. Nah, kemudian ketika air mencapai level maksimum yaitu ketika sensor sudah mendeteksi bahwa air sudah mencapai batas yang diinginkan, maka float switch akan naik dan kontaknya akan off, sehingga kontraktor akan mati dan pompa akan berhenti. Nah, sistem bekerja berulang secara otomatis. Jadi ketika air digunakan dan kurang dari target yang diinginkan, maka sensor akan menyala sehingga air akan mengisi. Kemudian kalau airnya udah pas sesuai dengan yang diinginkan, maka air akan mati. Nah, keuntungan sistem otomatis itu tidak perlu diawasi. Jadi kita tinggal nyalain aja dan sensor akan bekerja sesuai dengan kondisi air yang ada di tempat. Nah, kemudian mencegah adanya pompa bekerja terus-menerus hingga kering, terus tangkinya meluap. Nah, umur pompa juga menjadi lebih panjang. Nah, efisiensi energi juga jadi lebih hemat. Kita langsung saja menuju ke simulasi pompa air Kadesimu. Kita buka Kadesimunya. Kita open pompa air. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Kita tinggal nyalakan saja. Nah, pertama kita nyalakan MCB-nya. Kemudian nyalakan ini. Nah,
ini akan menyala. Kemudian ketika kita pencet start, boleh dipencet. Nah, akhirnya bisa. Maka sesuai dengan dijelaskan, jadi ketika sistemnya menyala itu akan mendeteksi air. Nah, ketika airnya kurang dari yang diinginkan, maka motor akan menyala secara langsung untuk mengisi air menjadi jumlah yang diharapkan gitu. Ini adalah ada stop, jadi ketika stop dinyalakan, maka akan berhenti, akan memutus arus sehingga motor juga akan berhenti untuk mengisi air. Nah, demikiannya mungkin bisa saya sampaikan terkait forward dan reverse, kemudian pompa air otomatis. Lebihnya mohon maaf jika saya ada kekurangan atau kesalahan. Dan mengucapkan saya Model Rahman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.